Cabang iman yang ke-23 adalah berpuasa. Berpuasa ini khususnya puasa Ramadan itu diwajibkan atas setiap muslim. Dasarnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Lanjutan ayatnya. Diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana puasa juga diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian. Berarti puasa ini juga ada dalam syariat para rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja tentang tata caranya bisa jadi ada perbedaan, dan puasa yang diwajibkan juga berbeda dengan puasa yang diwajibkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullah alal hadi rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rahimakumullah, mari kita memulai ngaji kita pagi hari ini dengan tidak lupa mengikhlaskan niat kita lillahi ta'ala. As-salitsu wal 'ishrun. Qala al-muallif rahimahullah, as-salitsu wal 'ishrun utawi kang nomor 23 min syu'abil iman iku as-siyamu poso. Liqaulihi karena dawai Allah Ta'ala, kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kutiba dan wajibaken alaikum ing atase sira kabeh apa as-siyamu poso. Kama kutiba kaya oleh den wajibaken apa siyam alal ladzina ing atase wong akeh min qablikum saking sadurunge sira kabeh. Suratul Baqarah. Wali hadisi Abdullah bin Umar, lan krana ana hadise Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma fi sahihaini ing dalam kitab Sahih Al-Bukhari wa Muslim. Bunyaten bangun apa al-islamu Islam ala khamsin ing atase 5 perkara. Rupane syahadati alla ilaha illallah, persaksian satemene ora ana kang den sembah kelawan hak iku maujud illallahu kejaba Allah. Wa anna Muhammadan lan satemene Muhammad iku abduhu kaulane Allah, wa rasuluhu lan utusane Allah, wa iqamis salati lan jumenengaken salat, wa itaiz zakati lan ngetoaken zakat, wa shaumi ramadhan lan poso Ramadan, wa hajjil baiti lan haji maring Baitullah Al-Ka'bah. Wa hadithi Abi Hurairah lan krana hadise Abi Hurairah radhiyallahu anhu fihima ing dalam as-sahihain Al-Bukhari wa Muslim. Kullu amal ibni Adam utawi saben-saben amale anak Adam iku yudha'afu den lipat gandakan pahalane. Al-hasanatu utawi kebagusan iku bi asyri amsalihha kelawan 10 pira-pira serupane al-hasanah. Ila sab'i mi'ati dhi'fin tumeka maring 700 tikelan. Qala wasdawuh sapa Allahu Allah azza wa jalla, illa shauma kejaba poso. Fa innahu mongko satemene poso iku li den lakoni krana ingsun, ikhlas krana ingsun. Wa ana lan utai ingsun iku ajzi balas sapa ingsun bihi kelawan siam utawa saum. Ya da'u ninggal sapa wong ta'amahu ing panganane wong,
wa syahwatahu lan syahwate wong min ajli krana ingsun. Lisaimi iku keduwe wong kang poso farhatani utawi kesenengan loro. Farhatun suici kesenengan inda fitrihi ing dalem nalikane bukane wong, wa farhatun lan kesenengan inda liqa'i rabbih ing dalem nalikane nemui pahala posone wong. Wala khulufu famis shaimi lan yakti utawi ambu bacine cangkeme wong kang poso iku atyabu luweh utama indallahi ing dalem mungguhe Allah min rihil misik tinimbang sangking ambune minyak misik. As-saumu utawi poso iku junnatun benteng perisai. Hadirin hadirat rahimakumullah, cabang iman yang ke-23 adalah berpuasa. Berpuasa ini khususnya puasa Ramadan itu diwajibkan atas setiap muslim. Dasarnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Lanjutan ayatnya. Diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana puasa juga diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian. Berarti puasa ini juga ada dalam syariat para rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja tentang tata caranya bisa jadi ada perbedaan, dan puasa yang diwajibkan juga berbeda dengan puasa yang diwajibkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Namun puasa ini sudah ada juga dalam syariat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman syahida minkumus syahra falyasumhu." Barang siapa yang di antara kalian melihat bulan Ramadan, maka hendaknya dia melaksanakan puasa. Artinya dia wajib untuk melaksanakan puasa. Ketika seseorang melihat hilal, yaitu bulan tanggal 1 Ramadan, maka dia wajib untuk berpuasa. Atau seseorang mendengar berita dari laki-laki muslim yang adil, thiqah, adil, dia mengatakan bahwa dia telah melihat hilal tanggal 1 Ramadan, maka dia juga wajib untuk kemudian berpuasa pada bulan Ramadan. Karena untuk menentukan awal bulan Ramadan ini sudah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan dua cara. Beliau bersabda, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Fa in ghumma 'alaikum fa akmilu 'iddata Sya'bana 30 yauman." Berpuasalah kalian karena melihat hilal. Sumu li ru'yatihi, berpuasalah kalian karena kalian melihat hilal. Wa aftiru li ru'yatihi, hilal yang pertama hilal Ramadan. Dan berhari rayalah kalian karena juga melihat hilal tanggal 1 Syawal.
Fa in humma alaikum, jika tertutup mendung atas kalian sehingga kalian tidak bisa melihat hilal, maka sempurnakanlah bilangan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Karena bilangan hari dalam bulan-bulan Hijriyah itu hanya ada dua kemungkinan, 29 hari atau 30 hari. Berbeda dengan jumlah bilangan hari dalam kalender umum. Itu bisa 28, bisa 29, bisa 30, bisa 31. Hanya saja mereka itu tetap dalam kalender umum itu tetap. Misalnya Februari ya 28 hari. Nah, yang 31 tetap 31, yang 30 tetap 30, sehingga tidak ada perbedaan penentuan awal bulan untuk kalender umum. Sedangkan dalam kalender Hijriyah yang berpedoman kepada bulan, kalau kalender umum berpedoman pada matahari, kalau kalender Hijriyah berpedoman pada peredaran bulan. Itu dalam setiap bulan bisa berbeda antara 29 atau 30. Maka berdasarkan hadis Nabi tadi, dasar untuk atau cara metode untuk mengetahui awal bulan itu adalah dengan muraqabatul hilal, berusaha mengintai bulan, mengamati bulan tanggal 1 yang disebut dengan hilal. Apabila ini dilakukan pada tanggal 29 masuk 30. Jadi kalau seandainya hari ini tanggal 29 Sya'ban, maka sore ketika maghrib nanti di situ umat Islam melakukan muraqabatul hilal, mengamati bulan tanggal 1. Berarti di sini ketika maghrib itu kan besok itu antara tanggal 30 atau besok itu sudah Ramadan. Jika ketika diamati hilal itu ketika diamati di ufuk barat, ketika matahari tenggelam kok terlihat, maka besok berarti Ramadan. Nah, tetapi jika ternyata hilal itu nggak terlihat, tidak terlihatnya itu ya karena memang nggak terlihat. Nah, karena memang tidak terlihat karena dia masih berada di derajat yang sangat bawah, sehingga tidak memungkinkan untuk dilihat dengan mata. Atau sebenarnya hilal itu sudah naik dan mungkin untuk bisa dilihat, tetapi mendung, sehingga hilal itu tertutup mendung, tidak bisa dilihat dengan mata. Maka di sini fa'akmilu, perintah Nabi, fa'akmilu iddata sya'bana 30 yauman, maka sempurnakanlah bilangan hari bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Ini yang disebut dengan istikmal. Karena tidak terlihat hilal pada waktu itu, maka besok berarti kita sempurnakan bilangan hari bulan Sya'ban menjadi 30 hari, baru keesokan harinya lagi itu 1 Ramadan. Nah, karena ayatnya yang tadi kita baca, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk berpuasa apabila kita menyaksikan bulan. Memang kalau sudah masuk menyaksikan bulan itu artinya kita benar-benar telah masuk pada bulan Ramadan. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Nah, kalau belum masuk bulan Ramadan ya jangan berpuasa. Dan cara untuk menentukan awal bulan tadi sudah kita jelaskan. Yang pertama dengan ru'yatil hilal, melihat bulan tanggal 1. Yang kedua adalah dengan menyempurnakan jumlah bilangan hari pada bulan Sya'ban sebanyak 30 hari.
Itulah yang dituntunkan, yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan dengan hisab, bukan dengan ilmu falak, tetapi dengan cara yang mudah, yang setiap orang bisa melakukannya, yang setiap orang punya mata maka dia bisa melakukannya. Dengan cara melihat hilal, terlihat besok puasa, nggak terlihat besoknya lagi. Sangat sederhana. Nah, semudah itu ajaran Islam, syariat Islam. Tetapi sebagian ada yang mempersulitnya, sehingga menjadi sulit. Padahal sebenarnya begitu mudah dalam mengetahui awal bulan. Karena banyaknya orang yang suka yang sulit daripada yang mudah. Padahal Islam itu ajaran yang karakteristiknya itu mudah. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Jadi cuman seperti itu saja. Melihat, terlihat besok puasa, kok tidak terlihat, ya besoknya lagi, kan begitu saja. Tetapi memang ilmu falak diperlukan dalam rangka membantu, mendampingi, membantu dalam pelaksanaan muraqabatul hilal, untuk memperkirakan nanti hilalnya itu berada di mana, berapa derajat, berada di sebelah mana posisinya, sehingga ketika kita melakukan muraqabatul hilal, mata kita itu bisa menuju kepada satu arah. Jangan sampai, karena arah barat itu kan luas, jangan sampai kita menteleng ke sana ternyata bulannya di sana, sehingga ya nggak terlihat oleh mata kita. Sehingga dengan ilmu falak maka kita bisa menfokuskan pandangan kita, penglihatan kita kepada perkiraan posisi bulan yang nanti akan muncul di saat matahari tenggelam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dasar dari Al-Quran. Sementara dasar dari hadis tentang wajibnya puasa Ramadan adalah hadis Bunyal Islam, yang menjelaskan tentang a'zamu umuril Islam. Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar abduhu wa rasuluh wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa sawmi ramadana wa hajjil bait. Bahwa Islam itu dibangun atas 5 ajaran. Yang pertama adalah 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian yang kedua mendirikan sholat, melaksanakan sholat. Yang ketiga menunaikan zakat. Yang keempat puasa Ramadan. Dan yang kelima haji ke Baitullah. 5 perkara ini sering disebut oleh sebagian umat Islam dengan istilah arkanul Islam. Tetapi Nabi sendiri tidak menggunakan istilah arkanul Islam. Dan kalau kita meneliti di kitab-kitab para ulama salaf, juga tidak ditemukan istilah arkanul Islam. Baru kalangan para ulama khalaf yang belakangan ini, sekitar beberapa ratus belakangan ini, yang kemudian menggunakan istilah arkanul Islam. Jika seseorang menyebut ini sebagai arkanul Islam, maka yang dimaksud itu bukan rukun sebagaimana di dalam sholat dikatakan arkanus sholah, atau rukun dalam wudhu disebut arkanul wudhu. Tidak. Tetapi yang dimaksud adalah a'zamu umuril Islam. A'zamu umuril Islam, yaitu ajaran Islam yang paling agung. Ajaran Islam yang paling agung.
Kalau Rasulullah menyebutnya bunyal Islam ala khamsin, berarti 5 ajaran ini adalah merupakan dasar Islam. Ajaran Islam yang paling dasar, ajaran Islam yang menjadi pondasi dari ajaran-ajaran Islam yang lainnya. Karena sesuatu ajaran Islam yang lain dikatakan Nabi bunya alaihi, dibangun di atasnya, di atas 5 perkara ini. Jadi ajaran Islam itu apa cuman 5? Jawabannya tidak. Ajaran Islam itu sangat banyak sekali. Bahkan kita belajar Syu'abul Iman, ini ajaran Islam semua, jumlahnya nanti akan puluhan, dan kita sekarang sudah sampai nomor 23, itu belum separuh. Belum separuh. Sementara ini semuanya adalah ajaran Islam. Jadi ajaran Islam jumlahnya sangat banyak. Yang 5 ini adalah ajaran Islam yang paling agung. Ajaran Islam yang paling dasar, ajaran Islam yang paling utama, itu 5 perkara ini. Jadi itu yang dimaksud. Maka kalau kita menggunakan istilah a'zamu umuril Islam, maka ini sebenarnya lebih aman dari anggapan keliru nanti orang yang mendengar. Orang yang mendengar bisa mensalahpahami makna arkanul Islam. Karena rukun kalau dalam ibadah, rukun dalam ibadah itu artinya adalah mala tasihul ibadatu biduniha wa huwa juz'un minha. Yaitu sesuatu yang ibadah tidak sah tanpanya, dan dia merupakan bagian dari ibadah itu. Misalnya di antara rukun sholat adalah membaca suratul Fatihah. Ini rukun sholat. Maka sholat gak sah tanpa membaca suratul Fatihah, dan membaca suratul Fatihah ini adalah bagian dari sholat itu. Ini namanya rukun. Arkanul wudu, rukun wudu, yaitu contohnya misalnya membasuh muka, membasuh wajah. Ini rukun wudu. Berarti wudu itu tidak sah tanpa membasuh muka. Dan membasuh muka itu adalah bagian dari wudu. Ini namanya rukun. Berbeda dengan syarat. Kalau syarat itu adalah mala tasihul ibadatu biduniha, yaitu ibadah yang tidak sah dengan tanpanya, tanpa dia tidak sah. Wa huwa laisa juz'an minha, tetapi dia bukan bagian dari ibadah itu. Misalnya syarat sah sholat adalah suci dari hadas kecil atau besar. Nah, suci dari hadas besar ini menentukan keabsahan sholat. Kalau ada orang sholat dalam keadaan berhadas, maka sholatnya nggak sah. Tetapi dia bukan bagian dari sholat, karena sudah harus dipenuhi sebelum dia melaksanakan sholat. Itu namanya syarat. Misalnya kamu bisa masuk ke pesantren ini, syaratnya kamu harus punya ijazah aliyah. Nah, ini syarat sebelum masuk harus sudah dipenuhi. Itu namanya syarat. Nah, beda dengan rukun. Nah, kenapa kita jelaskan di sini? Agar tidak ada kesalahpahaman, karena ini berkaitan dengan masalah akidah. Jangan sampai ketika seseorang mengatakan arkanul Islam itu disamakan dengan definisi rukun dalam ibadah, sehingga didefinisikan rukun Islam artinya mala yasihul islamu bidunihi wa huwa juz'un minhu, yaitu sesuatu yang Islam itu gak sah dengan tanpanya, dan dia bagian darinya. Kalau diartikan kayak begitu,
berarti orang yang nggak sholat, Islamnya nggak sah. Kalau nggak sah, berarti dia kafir. Orang yang tidak mengeluarkan zakat, Islamnya nggak sah. Kalau Islamnya nggak sah, berarti dia kafir. Orang yang nggak puasa Ramadan, berarti Islamnya nggak sah. Maka berarti dia kafir. Orang yang nggak haji, Islamnya nggak sah, berarti dia kafir. Jadinya mengkafirkan orang Islam. Mengkafirkan orang Islam yang melakukan dosa besar. Dan akidah kayak begitu adalah akidah Khawarij, bukan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang mengkafirkan pelaku dosa besar itu adalah Khawarij, bukan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena itu rawan ketika seseorang menggunakan istilah arkanul Islam. Rawan apa? Rawan disalahfahami oleh orang lain, yang oleh dia dan juga oleh orang lain. Nah, karena itu lebih aman kalau kita menggunakan istilah a'zamu umuril Islam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dikatakan di sini bahwa min a'zami umuril Islam adalah saumu Ramadan. Nah, boleh saum atau siam. Ini masdar dari soma yasumu. Ada dua, sauman wasiyaman. Nah, saumu Ramadan, puasa pada bulan Ramadan. Nah, seperti kita pada saat ini berada di bulan Ramadan, kita berpuasa Ramadan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya muallif dalam kitab ini beliau menjelaskan tentang keutamaan dari puasa Ramadan, yaitu hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang disebutkan dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Disebutkan kullu amal ibni Adam yudha'afu. Setiap amal kebaikan anak Adam, maksudnya manusia, itu dilipat gandakan. Ini rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah sangat luas. Sehingga setiap kebaikan yang kita lakukan itu yudha'af, dilipat gandakan pahalanya. Kalau nggak dilipat gandakan, ya seseorang nggak layak untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita mengatakan orang itu masuk ke dalam surga karena rahmat Allah. Surga itu kan balasan atas amal soleh yang dilakukan oleh seseorang. Dan seseorang menjadi layak masuk ke dalam surga itu setelah setiap amal perbuatan kebaikan yang dilakukan oleh seseorang itu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada di antara kebaikan itu dilipat gandakan 10 kali lipat. Al-hasanatu bi asyri amsalihha. Ada kebaikan itu dilipat gandakan 10 kali lipat. Seperti membaca Al-Quran misalnya. Kalau kita membaca Al-Quran, satu hurufnya itu dinilai 10 kebaikan. Satu huruf. Beliau mengatakan, saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Kalau kita membaca suratul Fatihah, jumlah hurufnya berapa? Kalikan 10. Jika kita membaca satu juz Al-Quran, hurufnya ada berapa? Coba kamu hitung, kalikan 10. Jika kita setiap hari membaca Al-Quran, betapa banyak kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan, pahala yang kita dapatkan. Itu masih membaca Al-Quran. Belum yang lain-lain, kebaikan yang lain, itu ada yang dilipatkan sampai 10 kali lipat. Ila sab'ati mi'ati dhi'afin, sampai 700 kali lipat. Luar biasa. Ini semuanya adalah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kalau nggak begitu, gimana seseorang itu bisa layak untuk kemudian dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang memberikan taufik kita untuk bisa beramal kebaikan, sudah begitu pahalanya dilipat gandakan lagi. Setelah itu dimasukkan ke dalam surga. Semuanya adalah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala untuk para hambanya yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pada dasarnya secara akal masuk surga itu lebih mudah daripada masuk neraka. Dari sisi logika ya, logika. Kenapa? Karena kalau kita beramal kebaikan dilipat gandakan, bahkan masih niat akan melakukan kebaikan sudah ditulis satu kebaikan. Sementara orang yang berbuat kejahatan, berbuat maksiat, niat untuk melakukan maksiat belum dicatat sebagai satu kemaksiatan. Kalau sudah melakukannya, dihitung cuma satu. Melakukan satu maksiat, itu dihitung satu maksiat. Sementara kita melakukan kebaikan, satu kebaikan dihitung bisa 10 kebaikan. Melakukan satu kebaikan bisa dihitung, dicatatnya 700 kebaikan. Luar biasa kan, berarti secara akal itu sebenarnya masuk surga lebih mudah daripada masuk neraka. Tetapi nanti yang masuk neraka lebih banyak daripada yang masuk surga. Nah, karena secara fakta orang kafir di dunia ini lebih banyak daripada orang Islam. Kalau dihitung, dipresentasekan di seluruh dunia ini, non-muslim dengan muslim lebih banyak non-muslim. Dan sejak dulu juga seperti itu. Hadirin rahimakumullah, semuanya adalah karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan rahmatnya kepada orang yang Allah kehendaki. Allah memberikan hidayahnya kepada orang yang Allah kehendaki. Hadirin rahimakumullah, kemudian Allah Azza wa Jalla dalam hadis qudsi tentu ini mengatakan illa saum, dalam riwayat yang lain illa siyam, kecuali puasa. Setiap kebaikan itu dilipat gandakan sampai 10 sampai 700 kali lipat, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu dilakukan karena aku. Artinya ikhlas karena aku. Potensi untuk riya dalam puasa itu sangat kecil. Berbeda dengan sholat, berbeda dengan haji. Nah, kalau haji apalagi peluang riya itu sangat besar. Nah, bahkan berangkat pun mengundang tetangga, mengundang teman-teman biar tahu mereka kalau dia sedang mau berangkat haji. Artinya apa? Peluang untuk riya sangat besar. Sholat juga begitu karena terlihat. Sedangkan puasa itu kecil. Nah, kecil. Kalau dia sembunyi-sembunyi di kamar makan, itu namanya nggak puasa. Itu nggak puasa. Nah, puasa itu artinya kan sudah jelas menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dari subuh sampai maghrib. Maka peluang untuk riya itu hampir nggak ada karena dia sendiri yang tahu dia puasa apa enggak, itu hanya dia sendiri yang tahu. Artinya hanya dia sendiri yang tahu bahwa dia puasa atau tidak. Karena ada sebagian orang terlihat puasa, terlihat lemes, terlihat bibirnya kering, ternyata dia cuma berakting saja, sebenarnya dia tidak puasa. Artinya puasa ini potensi riyanya kecil. Pada umumnya puasa dilakukan karena Allah. Karena itulah maka Allah berfirman wa ana ajzi bihi, dan aku membalasnya sendiri. Artinya di sini para ulama menjelaskan bahwa puasa itu pahalanya dilipat gandakan lebih dari 700 kali lipat, dan hanya Allah yang mengetahuinya. Jadi lipatan pahala amal soleh selain puasa itu
10 sampai 700 kali lipat. Sedangkan puasa, lipatan pahalanya lebih dari 700 kali lipat, dan hanya Allah yang mengetahuinya. Kalau sudah dikatakan hanya Allah yang mengetahuinya, maka sudah tidak terkira berapa jumlah lipatan pahala berpuasa Ramadan. Maka sangat rugi kalau orang nggak berpuasa Ramadan. Lipatan pahalanya itu sangat besar, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahuinya. Nah, maka jangan sampai sekali-kali kita meninggalkan puasa kecuali ada uzur. Ada uzur misalnya sakit, ada uzur misalnya dalam perjalanan jauh. Dalam perjalanan jauh pun apabila dia mampu untuk berpuasa, maka yang afdal dia tetap bertahan berpuasa. Tetapi kalau dia nggak kuat, maka yang afdal itu untuk berbuka. Nah, berbuka tidak berpuasa. Jika ada uzur, kita boleh tidak berpuasa. Tapi tanpa uzur, sangat rugi seseorang apabila dia tidak berpuasa. Jika seseorang meninggalkan 1 hari puasa tanpa uzur, maka dia jatuh kepada dosa yang sangat besar yang tidak bisa ditambal dengan puasa sunnah selama 1 tahun. Nah, kalau dia meninggalkan puasa Ramadan meski hanya 1 hari, karena yang sunnah nggak bisa menambal sesuatu yang wajib, meskipun dia bisa mengqadha'nya, tetapi dari sisi dosanya tidak tertutupi oleh puasa sunnah selama 1 tahun. Nah, ini bukan sesuatu yang remeh meninggalkan puasa. Sebagian orang mengatakan, udah nggak apa-apa nanti diqadha. Dosanya itu, kalau qadha'nya ya qadha, tetapi dosanya itu yang sangat besar yang dia harus ditanggung. Nah, konsekuensi dari dosa adalah azabun nar nanti di akhirat. Azab neraka itu adalah akibat dari sebuah dosa. Kalau dia kemudian mengqadha, memang sudah tertutupi kewajiban dia. Tetapi dosanya bagaimana? Mampu nggak kita menanggung dosa di akhirat nanti? Jelas tidak akan mampu. Karena itulah maka hati-hati, jangan sampai kita tanpa ada uzur meninggalkan puasa Ramadan. Dan jika ternyata dahulu pernah kita nggak puasa Ramadan, maka segera untuk diqadha sebelum mati. Karena jika sudah mati nggak bisa lagi kita mengqadha'nya. Apalagi nggak ada keluarga yang tahu. Jika ada keluarga yang tahu, maka bisa dipuasakan oleh keluarga yang masih hidup. Tetapi jika tidak tahu, maka ini nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Kemudian dijelaskan yada'u ta'amahu wa syahwatahu min ajli, itu yang dimaksud fa innahu li. Dia meninggalkan makan, meninggalkan syahwatnya karena aku. Ikhlas lillahi ta'ala, dia berpuasa. Karena itulah maka Allah itu membalasnya dengan apa? Dengan lipatan pahala yang hanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu yang mengetahuinya. Kenapa begitu besar pahala orang yang berpuasa? Karena dalam puasa ini ada unsur kesabaran, as-sabr. As-sabr. Bahkan as-sabr dalam puasa ini meliputi 3 jenis kesabaran. Kita tahu bahwa as-sabru ada berapa macam? Ada 3 macam kesabaran. As-sabru ala ta'at, sabar dalam melakukan ketaatan-ketaatan. As-sabru anil ma'asi, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan. Kemudian as-sabru anil musibah, sabar dalam menerima musibah. 3 jenis sabar ini semuanya ada dalam puasa. Karena dalam puasa kita harus sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ada berbagai macam amal yang harus dia sabar untuk melakukannya.
Di situ juga sabar untuk meninggalkan kemaksiatan. Karena ketika puasa, awas jangan melakukan, jangan riba, jangan berbohong, jangan menfitnah orang, jangan melakukan kemaksiatan, nanti pahalanya bisa hilang, bisa batal pahalanya. Tahan. Di situ juga kita menahan lapar, musibah, menahan lapar, menahan dahaga, menahan lemes. Itu juga sabar yang ketiga. Sementara di dalam ayat Al-Quran itu disebutkan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Nah, sesungguhnya orang-orang yang sabar itu dipenuhi pahala mereka bighairi hisab, dengan tanpa hitungan. Itu orang yang sabar. Pahalanya dipenuhi tanpa ada hitungan. Artinya apa? Sangat besar, sehingga cocok dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ana ajzi bihi, untuk puasa, karena di dalamnya memang ada unsur as-sabru. Bahkan bukan satu jenis sabar dalam puasa, 3 kesabaran ada dalam satu ibadah, yaitu ibadah puasa ini. Nah, maka sangat pantas jika dikatakan bahwa puasa ini memiliki keistimewaan berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain, dari segi pahalanya. Meskipun puasa ini bukan afdalul a'mal, karena afdalul a'mal setelah iman kepada Allah dan Rasulnya itu adalah as-shalah. Salat lebih mulia, lebih utama daripada puasa. Tetapi puasa memiliki keistimewaan. Karena setiap ibadah itu punya keistimewaan sendiri-sendiri yang berbeda dengan ibadah yang lainnya. Puasa seperti yang tadi kita ceritakan. Salat kemarin keistimewaannya sudah kita ceritakan. Bahwa salat itu bisa menjadi kafarah di antara salat yang dilakukan oleh seseorang. Kalau seseorang itu sholat maghrib, maka sholat maghrib itu bisa menghapus dosa yang dilakukan mulai habis asar sampai maghrib. Kalau kita sholat isya, maka sholat isya itu bisa menghapus dosa yang kita lakukan dari mulai maghrib sampai isya. Jika kita sholat subuh, maka sholat subuh itu bisa menghapus dosa yang kita lakukan dari mulai isya sampai subuh. Jika kita sholat zuhur, maka sholat zuhur bisa menghapus dosa yang kita lakukan mulai dari subuh sampai mana? Sampai zuhur. Begitu seterusnya, sehingga orang yang sholat 5 waktu itu akan bersih dosanya. Sebagaimana diibaratkan orang yang mandi 5 kali dalam sehari semalam. Bagaimana tidak bersih badannya? Wong mandinya saja 5 kali. Nah, sangat bersih, tidak tersisa kotoran sedikit pun di badannya. Nah, demikian juga orang yang melakukan sholat. Itu keistimewaan sholat diantaranya. Keistimewaan puasa seperti itu lagi. Yang tadi sudah kita ceritakan. Haji punya keistimewaan. Orang yang melaksanakan ibadah haji, pulang mendapatkan haji mabrur, maka dia pulang kayaumi waladathu ummuh. Dia pulang dalam keadaan seperti dilahirkan ketika dilahirkan oleh ibunya, bersih dari dosa, termasuk dosa besar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya apa? Keistimewaan sebuah ibadah. Tetapi dari sisi afdholiyah, maka salat adalah yang paling utama. Salat adalah yang paling mulia, ibadah yang paling mulia dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan baca hadisnya. Lis-shaimi farhatan. Bagi orang yang puasa itu memiliki 2 kegembiraan. Orang yang puasa memiliki 2 kegembiraan. Nah, ini kita rasakan juga ya. Yang pertama, farhatun inda fitrihi, kegembiraan ketika berbuka puasa. Gembira enggak kalau kita berbuka puasa? Itu pasti perasaannya enggak ada yang sedih. Nah, tetapi gembira seperti apapun lauknya, bentuknya misalnya,
apakah enak atau enggak enak. Kalau sudah azan berkumandang, maghrib sudah tiba, maka isinya hanya gembira saja. Karena kita sudah berhasil menjalankan kewajiban dan kita sudah bisa berbuka puasa. Sehingga ada orang yang guyonan, hanya guyonan saja, hanya guyonan, tidak perlu dicatat ya. Yang mengatakan, ditanya orang puasa itu apa yang ditunggu-tunggu. Yang ditunggu adalah maghrib, itu yang ditunggu, tapi itu guyonan. Hadirin rahimakumullah, karena memang gembira juga, memang gembira kita ketika berbuka puasa, apalagi kalau diartikan ini adalah yang dimaksud ketika hari raya tiba. Sekarang saja masih pertengahan Ramadan sudah berkibar beberapa bendera ataupun umbul-umbul, mercon sudah banyak, sudah siap-siap untuk bergembira dan seterusnya. Nah, ini satu kegembiraan bagi orang yang berpuasa. Nah, yang kedua, farhatun inda liqa'i rabbih. Nah, ini hati-hati, ini ada mutasyabihat. Secara harfiah ada yang mengartikan, dikatakan secara harfiah kegembiraan, dikatakan kegembiraan ketika bertemu Tuhannya. Ini bisa memiliki makna ganda. Maka para ulama menjelaskan farhatun inda liqa'i rabbih artinya kegembiraan ketika menemui balasan Tuhannya atas puasa yang dilakukannya. Seperti yang tadi kita katakan, bahwa puasa pahalanya sangat besar, dilipat gandakan. Kapan seseorang itu akan menemui pahala itu? Nanti di akhirat. Di akhirat. Maka ketika orang yang berpuasa, ketika melihat pahala puasa yang begitu besar, maka kegembiraan ada di dalam hati mereka. Bahkan dalam hadis yang lain disebutkan bahwa di dalam surga itu ada pintu yang secara khusus diperuntukkan untuk orang-orang yang berpuasa. Dikatakan pintu itu namanya adalah pintu Rayyan. Diserukan Rayyan. Siapa orang-orang yang berpuasa? Mereka pada berdiri. Silahkan masuk ke dalam satu pintu. Ketika orang-orang yang sudah ahli puasa itu sudah masuk, kemudian pintu itu ditutup. Karena pintu itu hanya khusus untuk orang-orang yang berpuasa. Disebutkan dalam hadis yang lain seperti itu. Dan orang yang berpuasa itu sangat gembira ketika melihat pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat. Ini yang kegembiraan kedua. Kalau orang nggak berpuasa, nggak memiliki dua kegembiraan ini. Apakah akan gembira orang yang nggak puasa ketika datang waktu maghrib? Enggak, biasa-biasa saja. Nggak ada kegembiraan, biasa-biasa saja. Dia nggak menunggu, ketika datang juga biasa-biasa saja, karena sudah dari tadi dia makan, dia minum. Nah ini. Dan ketika nanti di akhirat dia akan celaka, karena bukan dia melihat pahala yang Allah berikan kepadanya atas puasa yang dilakukannya, tetapi dia akan melihat azab yang Allah jatuhkan kepadanya. Wala khulufu famis shaimi atyabu indallahi min rihil misik. Di sini juga hati-hati. Kalau diterjemahkan secara harfiah, itu dikatakan bahwa bau apa? Bau tidak sedap atau bau bacin mulut orang yang berpuasa, kalau dikatakan secara harfiah dulu, nanti kita jelaskan. Dan ini hati-hati, sebaiknya tidak diartikan secara harfiah.
bau bacin mulut seorang yang berpuasa itu lebih wangi menurut Allah daripada bau minyak misik. Itu maksudnya bagaimana? Jangan sampai disalahartikan bahwa Allah itu seperti manusia yang punya hidung kemudian mencium bau mulutnya orang yang orang yang berpuasa. Kalau menurut kita baunya nggak sedap, menurut Allah baunya sedap karena Allah punya hidung dan kemudian mencium baunya. Tidak seperti itu artinya. Nah, sekali lagi maknanya nggak seperti itu. Makna atyab di sini artinya afdal indallah. Nah, bahwasanya bau tidak sedap mulut orang yang berpuasa itu lebih utama menurut Allah. Lebih utama menurut Allah daripada bau misik. Artinya bau tidak sedap mulut orang yang berpuasa, kan baunya nggak sedap itu. Siapapun yang puasa nggak sedap karena kosong perutnya, sehingga di sini dia akan mengeluarkan bau yang tidak sedap. Itu akibat daripada berpuasa. Nah, tetapi meskipun itu baunya itu tidak sedap, itu akan menghasilkan pahala yang besar indallah. Itu maksudnya. Jadi bau tidak sedap dari mulut ini orang yang berpuasa itu akan akan menghasilkan pahala yang besar indallah. Itu yang dimaksud dengan hadis ini. Bahwa dia lebih utama menurut Allah daripada minyak misik. Minyak misik, minyak yang terbaik, yang baunya sangat enak. Nah, seperti itu maknanya. Terakhir, was-as-saumu junnatun. Puasa itu adalah junnah, artinya dia adalah penjaga, benteng atau penjaga dari api neraka. Orang yang berpuasa insya Allah akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari api neraka, tidak akan masuk ke dalam neraka. Bahkan tadi sudah kita katakan, sudah disiapkan pintu khusus di dalam surga yang hanya akan dimasuki oleh orang-orang yang puasa saja, yaitu pintu Rayyan. Sehingga nggak ada pintu tidak, mereka akan terjaga dari api neraka. Karena secara dalam prakteknya memang orang yang berpuasa itu akan terjaga dari banyak hal kemaksiatan. Karena puasa itu menutup peluang setan dalam menggoda manusia. Karena setan itu berjalan melalui peredaran darah manusia. Ketika berpuasa itu tersumbat, artinya tidak bisa setan itu melakukannya. Kemudian dengan berpuasa, syahwat manusia itu akan terrem. Untuk melakukan kemaksiatan itu akan terrem. Terrem itu artinya terkendali oleh hawa nafsunya, bisa dikendalikan oleh dirinya. Sehingga di bulan puasa ini itu kemaksiatan berkurang, ketaatan bertambah. Kita lihat gebiar ketaatan itu terlihat di bulan puasa, tetapi gebiar kemaksiatan itu berkurang di saat bulan Ramadan. Kenapa? Karena memang tertutup peluang itu, lebih dorongan untuk melakukan kemaksiatan itu lebih kecil dibandingkan pada bulan-bulan ketika manusia itu pada makan dan minum semaunya. Karena ini kaitannya dengan pengendalian terhadap hawa nafsu. Demikian, waktu telah habis, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.